keinginan saya yang pertama, saya tetap untuk asal usul saya semua dari ada 23 yang terkumpul, asal usul itu tolong dikembalikan kita. Ya. Kedua, kita minta coba para pelakunya ya dari 3 saudara ya. Kita minta pertanggungjawaban dari mereka. Jangan selalu Aswin terus yang diinginkan Aswin kan nggak ngerti. Ya, pertanyaan ini orang yang baik. Ya. Kan kita harus menghargai juga orang yang baik. Jangan sampai pertemuan kita ini adalah orang yang tidak baiknya, tidak bertanggung jawabnya, ngumpet. Orang yang semestinya tidak mempertanggungjawabkan kita marahin. Itu kayak gubernur mimpin apel, yang tidak apelnya tidak ditegur, yang apelnya yang ditegur sampai kepanasan itu jangan. Nah, saya gini. Jadi pertama ya, ibu ingin menemukan asal usul dari seluruh yang ada. Ada berapa orang yang tidak nemu asal usulnya? Ada berapa ya? Mungkin sekitar ada 20-an. Ada 20. Ya. Oke. Kurang lebihnya itu ada. Nanti dari yang 20 orang ini saya minta data KTP lengkapnya. Ya. Nanti saya akan yang menjalankan sendiri untuk mencari asal usulnya. Ya, nanti saya bicara tertutup dengan tim dari manajemen Taman Safari yang kesananya Uci berarti kan ya. Nanti ini sebenarnya dari mana, ini sebenarnya kan tidak bisa di forum seperti ini gitu loh. Nanti itu saya akan bantu. Oke, saya akan bantu sampai mencari alternatif teknologi untuk melacak asal usul itu. Nanti ada teknologi yang bisa digunakan ya, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Terus kita minta kompensasi selama kita waktu kerja di sana, kita tidak disekolahkan, ya toh tidak dibayar. Nah itu yang minta kita memperhitungkan masa-masa seperti itu. Nah, memperhitungkan. Nah gini, kompensasi ada 2 hal. Yang pertama harus berdasarkan, kalau berdasarkan undang-undang kan kita mau normatif. Kalau berdasarkan undang-undang berarti nanti kita ujungnya hukum lagi nih. Artinya pihak manajemen kalau kompensasi ini saya tidak menerima kalau segitu kan gitu loh. Ujungnya udah kita berperadilan lagi, panjang lagi nggak selesai lagi. Betul nggak Pak Kadisnaker? Ya kan? Ya kan ujungnya undang-undangnya panjang lagi karena ini bukan sengketa hari ini, sengketa sekian puluh tahun yang lalu, yang ikatan kerjanya juga nggak ada. Kan kalau undang-undang kan pasti hitam putih, mana dasar hukumnya? Konflik hubungan industrialnya apa gitu kan. Saya orang serikat pekerja jadi agak ngerti asalnya dulu ya. Jadi ngerti banget urusan begini. Oke. Kalau tidak berdasarkan aspek yang normatif undang-undang, tapi berdasarkan rasa, hati, tanggung jawab, moral, ibu nerima nggak kalau penyelesaian itu? Terus untuk ini kayak kita tuh kan trauma yang sangat ya Pak ya, sampai saat ini kalau saya tuh cerita pun saya rasanya tuh pengen nangis. Iya. Kenapa kita untuk sosial sama orang aja kita tuh rasa minder. Kita merasakan minder. Kita nggak pernah kumpul ke orang seperti kumpul-kumpul seperti itu, kita nggak pernah. Lagi gimana terus kayak kita seolah-olah hidup itu tuh kayak gimana ya? Minder itu loh Pak. Aspek traumatik itu perlu waktu, artinya tidak bisa dengan diskusi. Nanti kan itu ranahnya psikolog, bukan ranahnya saya. Kemudian juga ada terapi lain yang bisa saya bantukan ke ibu untuk menyelesaikan ini secara psikologi. Artinya kan kita ingin menghilangkan traumatik masa lalu itu, dan itu perlu waktu dan itu perlu ahli. Nah, gitu loh. Kita udah paham loh, nggak bisa dalam pertemuan ini selesainya. Oke, terus yang lain? Vivi mungkin bisa. Yang lain apa? Saya berusaha untuk di tengah ya, menyayangi kedua-duanya ya. Kenapa Bu? Sakit hati sama Bapak karena saya sering disiksa. Saya dari kecil tuh sering disiksa Pak. Udah nggak ada? Masih ada, tapi sudah sangat itu udah ya. Saya dari kecil sampai dewasa Pak sering disiksa sama dia. Sakit hati sama Pak Frans ya? Ya memang Pak Frans itu yang paling sadis kalau mukulin kita, mungkin kayak Eva, semua rata-rata tuh tahu dipukul Frans sama Jansen. Enggak semua itu. Tidak ada kata tidak semua. Kalau Pak Jansen udah nggak ada kan? Ada, semua masih ada. Keinginannya terhadap Pak Frans dan Pak Jansen itu bertemu.
Iya, kalau bisa kita bertemu. Kita pengen bertemu dengan Jadi supaya mereka. nggak ada simpang siur, nggak dikira kita ngomong mengada-ngada. Iya. Itu kan lebih enak. Ya, Keinginannya bertemu. Kalau Pak Jansen masih sehat. Saya waktu Komisi 4 dulu pernah bertemu deh dengan manajemen Taman Safari. Di Komisi 3 datang gitu. Bukan, saya waktu Komisi 4 dalam konteks bukan ini. Oh, dalam konteks perlindungan satwa. Enggak, pernah ke DPR dulu, pernah ke DPR. Ke DPR kemudian datang juga. Datang kunjungan, Heeh. ada saya, Heeh. ada Pak Jansen, dapat Om. Oh, Pak Jansen itu kakek. Bukan, Pak Jansen Om. Oh, yang rambutnya ini yang udah putih-putih itu Pak Jansen. Pak Tony. Pak Tony, terus? Oh, ini anaknya Pak Tony. Terus yang satu lagi Pak Jansen itu kakaknya. kakaknya. Ada itu. Ada. Oke. Nanti kalau suatu saat saya bertemu dulu dengan keduanya boleh. Boleh. Ya, nanti saya ketemu ya sambil lihat Taman Safari. Ya, makanya mungkin hari ini Pak Gubernur mungkin masing-masing bisa membuka apa keinginan. Oke. Kami catat. Nanti saya pulang Oke. kalau memang ingin bertemu dengan Pak Jansen. Oke. Saya bilang Pak, yang ingin bertemu dengan Pak Jansen ini orang. Nanti saya menemani nanti itu pertemuan itu kan ini pertemuan keluarga. Oke, Ibu pokoknya ingin bertemu Pak Jansen, ingin bersama Pak Frans, ingin meluapkan seluruh Iya. apa yang menjadi Iya, kekecewaan karena dia kan dalam diri. selama ini tidak mengakui kalau mereka tuh menyiksa kami, Pak. tidak minta maaf ya, rendah hati. Oke. Iya, rendah hati minta Artinya maaf. turunin egonya, rendah hati, saling memaafkan agar traumatik itu hilang. Oke? Ya mengakui Soalnya Pak. kalau Mereka mereka harus tidak- Ya artinya loh, andai kata ya, saya kan andai kata nih, saya kan tidak lihat langsung, saya harus ngomong pakai bahasa hukum kalau begini. Andai kata peristiwa itu terjadi, kan kalau saya kan tidak melihat, jadi saya harus ngomongnya andai kata, gitu loh. Andai kata peristiwa itu terjadi, penyiksaan terhadap ibu, menghilangkan hak-hak ibu sebagai anak, sebagai remaja, gitu kan? Kemudian meninggalkan traumatik psikis yang begitu panjang. Nah, kemudian hari ini saya akan meminta, andai kata Pak Jansen datang, Pak Frans melakukan, maka meminta untuk menurunkan egonya, mau bertemu, kemudian mengakui bahwa itu sebuah kesalahan dan meminta Iya, maaf. iya, Oke. mengakui Pak, Oke. mengakui. Oke. Ya, terus apa lagi? Sok apa lagi Kalau, kita kalau dengerin? dari GPV apakah itu saja? Nah, Kita catat nih. Jadi kalau misalnya itu saja, Iya, sama hak kita lah selama kita bekerja Kayak yang sana. tadi itu, Sama Oke, yang sana. kompensasi juga. Ya, itu kan menyangkut yang aspek yang material kan itu. Yang material itu nanti seperti apa keinginan dari pihak manajemen Taman Safari kan itu yang dulunya cikal bakalnya Oci kan? Ya. Hah? sebenarnya enggak juga Pak, tapi ya Enggak apa-apa, anggaplah itu gitu loh. Iya, nanti Ya, kita- karena kan permasalahannya adalah pihak kedua, Pak. Apa tuh? Dari keturunan Pak Hadi. Pada umumnya itu keturunan Pak Hadi, bukan langsung kepada Pak Hadinya. Kenapa? Jadi permasalahan kita adalah kepada Jansen Nangsang, Frans Manangsang, dan Tony Sumampau. Gitu loh, maksudnya kita ini lebih banyak eksploitasi dari sana. Ya masalahnya di situ kan. Iya, betul. Ya kan yang harus mempertanggungjawabkan sekarang karena manajemennya ada manajemen Taman Safari ini. Bapak keturunan dari siapa? Pak Tony. Pak Tony dulu pernah nggak ada perlakuan? Secara fisik tidak. ada, tapi tidak seperti Beda. Frans Nggak dan mereka. Jansen. Jadi yang Lebih sekarang ke verbal aja. selalu hadir dari keluarga yang waktu itu tidak begitu bermasalah. Ya. Baik dong Bapak. Baik Pak, cuma kalau ngomong nyelekit gak enak gitu. Siapa tuh? Pak Tony. Pak Tony bilang, Saya juga kalau dulu ngomong nyelkit banyak banget ya hari yang nyelkit ke saya. Kalau mukul tuh dia nggak mau kita yang apa dia pukul, jadi kita ini diadu gitu loh Pak. Jadi kita ini sama tabok-tabokan. tabok-tabokan. Rita Sumampau, berarti saya ada akte lahirnya di sana. Oke, catat itu. Terus sama akte Oke, artinya juga oke lah termasuk pada semuanya para pihak yang dianggap pada waktu itu melakukan tindakan baik fisik maupun psikis dulu ya, yang membuat ibu traumatik minta bertemu dan agar ada keluhuran budi, kelapangan jiwa untuk minta maaf. Minta maaf dan mengakui Pak. Kalau minta maaf kan berarti mengakui. Iya harus Belum tentu, mengakui, Pak. jangan nggak mengakui. Oh, Belum tentu belum loh tentu Pak kita minta tahu maaf bahwa nanti nggak mereka- mengakui Jadi gimana? nggak akan minta maaf kalau tidak mengakui. Ya justru itu biasanya kan orang kan begitu mengalihkan hanya cukup maaf, tapi Iya. kronologisnya Jangan dan ngaku detailnya wah, kita wah, lihat nanti. Ini pernah pacaran sama saya ngaku udah. Nah, Gitu. kalau orangnya seperti itu. Kan udah. Terus apa lagi? Apa lagi? Biar saya simpulkan. Apa lagi? Ayo aku pengen ketemu sama Pak. Udah 3 itu kan? Oke. Jadi masalahnya di 3 hal.
Yang pertama adalah ingin ada kompensasi dalam bentuk material, kan itu loh, terhadap jasa yang sudah diberikan sebagai pegawai di sana, kan itu. Yang kedua, ingin ada pertemuan dengan para pihak, yaitu Pak Frans, Pak Tony, Pak Jansen, dan ingin mereka meminta maaf dan mengakui kesalahannya telah menghilangkan identitas hubungan darah dengan keluarga orang tua handai tolan asal muasalnya, dan kemudian akhirnya banyak yang kehilangan jejak genetikanya, kan gitu. Kemudian yang ketiga, gitu kan, ya tadi dan minta maaf, ya itu tadi mengakui telah melakukan tindakan kekerasan dan minta maaf, kan itu 3 materinya kan, 3 materinya itu kan yang menjadi keinginan. Ini bukan hukum, bukan PT-UN, bukan perkara perdata, bukan perkara pidana, tapi ini adalah tindakan-tindakan yang akan dibangun berdasarkan hubungan emosional, karena tadinya juga memiliki hubungan emosional sebagai anak angkat dan bapak angkat, itu kan Mbak?